Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Jiwa Zenren Sougu sudah rusak. Dia merasakan minscape-nya bergemuruh. Jiwanya, yang baru tenang setelah beberapa hari, mulai bergetar lagi. Han Li melambaikan tangannya ke udara saat melihat ini, dan pedang Azure Bambu Cloud Swarm muncul di tengah kilatan cahaya. Dengan pikiran, dia memanfaatkan momen ketika jiwa ilahi Referen Reflecting Bond disedot untuk ditembakkan dan tiba dalam sekejap. Pedang hijau di tangannya bersinar dengan kilat keemasan. Itu menembus langit dan membentuk petir emas raksasa. Itu seperti cambuk petir, dan jatuh ke Zenren Sougu. Dimanapun petir melintas, kehampaan itu hangus. Saat petir dari ujung pedang hendak melahap tulang pemantul abadi, sesuatu yang aneh terjadi. Rune di antara alis Zenren Sougu bersinar dengan cahaya keemasan. Dalam benaknya, gelombang kekuatan jiwa yang kuat menyebar. Itu berubah menjadi gelombang besar yang bisa menumbangkan gunung dan menjungkir balikkan lautan, menabrak bayangan besar lampu minyak. Namun, kemanapun gelombang besar itu lewat, bayangan lampu terbungkus di dalamnya dan tidak bergerak sama sekali. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda bubar. Tapi setelah itu, gelombang besar itu sepertinya diserang oleh dingin yang ekstrim dan langsung membeku menjadi embun beku, menyegel bayangan lampu minyak di dalamnya. Sepertinya butuh waktu lama, tapi saat rune menyala, itu sudah selesai. Pedang Han Li hendak mencapai Zenren Sougu. Tiba-tiba, jantungnya berdetak kencang. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia membalikkan roda sejati di tubuhnya. Dia berbalik lalu terbang ke langit. Saat itu, baju Zenren Sougu sedikit terbuka. Pedang tulang putih menonjol dari dadanya. Ada sesuatu yang tampak seperti tetesan air putih di ujung pedang. Han Li melayang di langit dan melihat tetesan air putih. Ekspresinya berubah. Setetes air murni itu, yang dijiwai dengan kekuatan hukum tulang refleksi Master Taoist, adalah sesuatu yang Han Li tahu dia pasti tidak akan bisa bertahan melawan jarak sedekat itu. Jika dia terkena serangan itu, bahkan jika dia bertahan, kemungkinan besar dia akan terluka parah. Dia mungkin dapat melakukan perjalanan melalui waktu, tetapi tubuh ini adalah miliknya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia terluka atau terbunuh. Han Li menatap cincin emas di atasnya. Dia memperhatikan bahwa lebih dari 100 kali rune telah padam. Itu jauh lebih lambat daripada saat jiwanya melakukan perjalanan melalui waktu. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu. Dia dengan cepat melihat kembali ke Zenren Sougu. Zenren Senggu sepertinya terbangun dari kendali lampu pelahap jiwa. Dia membuat segel tangan, dan tulang-tulang di sekelilingnya berserakan dan melilit lampu kaca. Kemudian, Han Li merasa bahwa hubungan antara dia dan harta itu terputus. Nah, lampu pemakan jiwa lebih kuat daripada keindahan kembar ungu dan hijau di tanganmu. Tapi karena saya sudah menyegelnya, mari kita lihat apa lagi yang Anda miliki, kata Zenren Sougu dengan ekspresi muram. Begitu dia selesai berbicara, ada kilasan kekejaman di matanya. Han Li mengerutkan kening. Dia segera membalikkan roda sejati di tubuhnya lalu menghilang. Detik berikutnya, modal tulang putih lainnya diam-diam dihancurkan dari atas kepalanya. Itu terbakar dengan api hijau yang mengamuk saat menerkam ke depan, berubah menjadi naga api hijau gelap yang mengejarnya. Begitu Han Li bergerak ke samping, kuil tulang lainnya menghalangi jalannya. Api hijau di atasnya juga ditembakkan. Untuk sesaat, 7 tulang candi muncul di seluruh wilayah tulang kering. Mereka semakin dekat dan dekat dengan Han Li. Ruang di sekelilingnya semakin kecil. Pada saat yang sama, Han Li juga merasa bahwa ketidaknyamanan yang dia rasakan di awal menjadi semakin jelas seiring berjalannya waktu. Itu seperti lapisan kepingan salju yang menumpuk di atas satu sama lain dan akan meruntuhkan rumah. Seperti yang diharapkan,
Ketika dia melakukan perjalanan ke ruang dan waktu yang bukan miliknya, dunia akan menolaknya. Aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Ekspresi Hanli menjadi gelap dan dia membentuk gerakan mantra dengan tangannya, memanggil 18 pedang bambu awan untuk berputar di sekelilingnya. Semburan listrik berderak bisa terdengar dari pedang. Sesuatu bergejolak di hatinya. Dia samar-samar menemukan bahwa 72 pedang bambu awan tampaknya telah mengalami semacam transformasi rahasia sejak dia kembali dari pembersihan aura jahat. Tidak hanya hubungan di antara mereka menjadi lebih kuat, tetapi spiritualitas pedang tampaknya juga meningkat. Dengan satu pemikiran dari Hanli, rune pada 18 pedang hangat awan bambu menyala terang. Lapisan ki pedang abadi biru dan bentangan luas petir emas meletus serempak, bekerja bersama-sama satu sama lain saat mereka menyapu ke segala arah. Bola cahaya emas besar tiba-tiba mengembang dengan Hanli di tengahnya. Dalam sekejap, api hijau yang menghalangi jalan Hanli dibakar kembali ke dalam kuil tulang. Namun, pada saat ini, suara lembut terdengar. Ketika Hanli mendengar suara itu, jantungnya berdetak kencang. Dia segera berbalik untuk melihat. Dia melihat bahwa pedang tulang aneh di depan dada guru tulang pemantul tercerahkan telah berubah menjadi bayangan buram. Itu ditembakkan dari celah di pelipis tulang dan menusuk ke arah punggung bawahnya dari sudut yang sangat rumit. Tetesan air putih susu di ujung pedang tulang tidak bergerak sama sekali. Itu mengikuti pedang tulang dan langsung mendekatinya. Dalam keadaan seperti itu, sudah terlambat bagi Hanli untuk mengelak bahkan jika dia membalikkan roda sejati. Hanli buru-buru mengangkat pergelangan tangannya, dan labu hijau zamrud muncul. Mulut labu itu tiba-tiba memancarkan cahaya. Ada suara aneh dari labu. Cahaya hijau gelap ditembakkan dan langsung bertabrakan dengan tetesan air putih susu. Suara ledakan keras terdengar. Cahaya hijau tua yang mengandung hukum kehancuran meledak dalam sekejap. Tetesan air putih susu yang terkondensasi di ujung pedang tulang putih hanya berhenti sejenak. Kemudian, ia langsung melanjutkan menyerang dada Hanli. Namun, jeda singkat inilah yang memberinya waktu berharga. Ada cahaya keemasan di belakangnya, dan roda harta karun kebenaran muncul darinya. Itu mekar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Semua tempat yang disentuh cahaya keemasan tiba-tiba melambat. Tetesan air putih susu tidak terkecuali. Seolah-olah jatuh ke rawa, dan kecepatannya sangat berkurang. Memanfaatkan kesempatan ini, Hanli memutar pedang bambu awan di tangannya. Rune pada tubuh pedang bersinar terang, dan guntur serta kilat dahsyat yang terkandung di dalamnya melonjak keluar. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memotong tetesan air putih susu. Ada suara keras yang mengguncang langit dan bumi. Area kosong yang luas diselimuti oleh benang listrik emas yang memenuhi langit. Tetesan air putih susu meledak dengan keras. Itu berubah menjadi kabut berkabut dan tersebar. Pedang terbang tulang putih itu bergetar hebat, dan terbang mundur. Hanli melihat ini, dan menarik roda harta karun kebenaran ke dalam tubuhnya. Kemudian, sosoknya melintas dan menyusul. Dia mengangkat labu surga misterius lagi, dan menghisap pedang terbang tulang putih. Segera, pusaran hijau menyala di mulut labu. Kekuatan sobek yang kuat keluar darinya, dan pedang terbang tulang putih itu langsung ditarik ke dalam labu. Di kejauhan, Immortal Reflecting Bone melihat ini. Matanya menyipit, dan tangannya memberi isyarat, lalu melambaikan tangannya. Seluruh domain roh tulang kering tiba-tiba bergetar. Di atas 8 candi tulang putih, api hijau tua di rongga mata tengkorak putih padam lapis demi lapis. Hanya 8 tengkorak besar di bagian atas yang masih menyala dengan api hijau. Pada saat ini, cahaya di domain roh tulang kering menjadi redup dan redup. Hati Hanli bergerak sedikit. Dia sepertinya telah memperhatikan bahwa lingkungan di sekitarnya diam-diam berubah. Wah, kamu hanya dewa primordial tahap awal. Kamu benar-benar membuatku terkesan.
Sangat disayangkan bahwa kesenjangan antar alam tidak dapat dijembatani dengan seni mistik jiwa yang kuat. Immortal Reflecting Bond berjalan selangkah demi selangkah dalam kehampaan menuju Han Li saat dia berbicara perlahan. Senior, kamu salah. Aku belum menggunakan semua seni mistik jiwaku. Bagaimana kamu tahu celah di antara kita tidak bisa dijembatani? Kata Han Li sambil tersenyum. Ketika Immortal Reflecting Bond mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Jelas, dia sedikit takut dengan serangan jiwa Han Li. Lampu pemakan jiwamu telah disegel olehku. Kamu telah menggunakan pedang kristal sekali. Kamu tidak akan dapat menggunakannya lagi dalam waktu sesingkat itu. Jadi, kamu tidak perlu menipuku, Immortal Reflecting Bond berkata perlahan. Senior, kamu bisa mencobanya. Han Li memegang pedang di satu tangan dan labu surga misterius di tangan lainnya saat dia berkata sambil tersenyum. Kalau begitu cobalah. Immortal Reflecting Bond mencibir. Begitu dia mengatakan ini, tubuhnya bersinar dengan cahaya seputih salju, dan tubuhnya tiba-tiba mengembang. Di permukaan tubuhnya, pakaiannya robek sedikit demi sedikit, dan tulang putih yang tampak ganas menonjol dari permukaan tubuhnya, menjulur keluar dari tubuhnya. Dia tidak lagi terlihat seperti makhluk surgawi, dan benar-benar telah berubah menjadi iblis kerangka. Pada saat yang sama, auranya meroket beberapa kali, mencapai tingkat yang menakutkan. Seluruh domain roh tulang kering tampaknya terpengaruh oleh perubahan ini. Cahaya menjadi sangat redup, dan tekanan darinya meningkat beberapa kali. Ekspresi Han Li sedikit berubah saat melihat ini. Immortal Reflecting Bond, yang telah berubah menjadi iblis besar, memiliki mata berwarna merah darah, tetapi rune emas di antara alisnya masih ada. Dia melepaskan raungan ganas dan melangkah menuju Han Li. Kemanapun ia lewat, gelombang fluktuasi hebat melonjak keluar dari kehampaan, dan dampaknya menyebabkan kehampaan itu bergetar tanpa henti. Bahkan ruang pun tampak dikompresi dan ditumpuk ke belakang. Cahaya keemasan yang dilepaskan oleh roda kebenaran Han Li didorong mundur oleh tekanan ruang. Itu tidak bisa mempengaruhi gerakan Immortal Reflecting Bond. Iblis tulang putih yang besar maju selangkah, mengangkat tangan yang besar, dan menamparkan kepala Han Li. Kelima jarinya semuanya telah berubah menjadi tulang putih, dan itu seperti 5 sabit tulang putih bersalju yang merobek ruang sebelum meluncur langsung ke arah Han Li. Mata Han Li berubah. Dia melambaikan tangannya dan 5 pedang bambu awan ditembakkan, pedang bersinar terang di kehampaan lalu berubah menjadi 5 pedang petir emas raksasa, dan bertemu langsung dengan sabit tulang putih. Namun, dia sendiri menginjak kekosongan dan mundur ke belakang. 5 lonceng pedang tajam terdengar. 5 pedang hangat awan bambu memblokir serangan iblis tulang putih dan dihancurkan oleh petir. Cahaya keemasan bergetar dan jatuh ke laut di bawah. Han Li tidak punya waktu untuk berurusan dengan pedang terbang. Dia baru saja terbang beberapa ratus kaki jauhnya ketika dia tiba-tiba mendengar suara angin bersiul di belakangnya. Pada saat ini, tengkorak raksasa di atas 8 tulang candi semuanya membuka mulut mereka dan memuntahkan rantai tulang tebal yang bersinar dengan cahaya putih yang berkilau dan tembus cahaya. Mereka seperti 8 tombak tulang putih yang ditembakkan langsung ke arahnya. Han Li ingin membalikkan truwil-nya untuk menghindarinya, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa lengannya tiba-tiba menegang seolah-olah membeku. Dia tidak bisa menarik tangannya untuk membentuk segel di depannya. Ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa lapisan pelindung tulang putih telah muncul di lengannya di beberapa titik, membungkus sendi sikunya. Selanjutnya, lapisan pelindung tulang putih itu seperti es, menyebar dari persendiannya ke telapak tangan dan bahunya. Dimanapun itu lewat, lapisan pelindung tulang putih akan muncul secara diam-diam. Kapan? Mungkinkah setetes cairan putih itu? Han Li terkejut, tapi dia langsung mengerti. Dia mengerutkan alisnya dan menginjak kekosongan. Tubuhnya terangkat ke atas, dan pada saat yang sama,
cahaya keemasan di tubuhnya melonjak. Petir emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Petir menghantam keras pada baju besi tulang putih. Namun, setelah cahaya keemasan menghilang, pelindung tulang di tubuh Han Li tidak hancur. Sebaliknya, itu mencakup area yang lebih luas. Sebelum dia bisa mencoba lagi, 8 rantai tulang seputih salju telah menyusulnya, langsung melilit kaki dan lengannya dan mengikatnya di udara. Saat tulang putih melilit tubuhnya, Han Li segera merasakan kekuatan yang tak tertandingi menghancurkannya, menyebabkan tulangnya berderit. Kalau bukan karena tubuh fisik Xuan yang mendalam, dia takut dia sudah hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, 2 api hijau keluar dari rongga mata 8 tengkorak di atas ibu kota tulang putih, berguling di sepanjang rantai tulang dan langsung melilit Han Li. Api hijau tua tidak memiliki panas sedikit pun dan hanya sedikit dingin saat disentuh. Mereka tidak memiliki hawa dingin yang menakutkan dari api hantu, tetapi dalam sekejap Han Li menyentuh tubuhnya, ekspresinya sangat berubah dan dia tidak bisa menahan ekspresi ketakutan. Dia menemukan bahwa meskipun api hijau tidak dapat membakar tubuhnya atau melukai jiwa ilahinya, mereka dapat langsung membakar tulangnya. Hanya dalam beberapa detik, Han Li merasakan sensasi mati rasa di tulangnya. Seolah-olah digigit serangga yang tak terhitung jumlahnya dan mulai membusuk. Meskipun dia memiliki tubuh Dewa Giok dan tulang-tulangnya telah ditempa seperti harta sihir, dia tidak dapat menahan kekuatan hukum tulang pelayuan pendeta mencerminkan tulang. Cahaya perak melintas di permukaan tubuhnya. Lapisan api perak yang menghanguskan segera keluar dan menutupi tubuhnya seperti lapisan api, memaksa kembali api hijau. Api perak dari Essence Flame Firibird sangat luar biasa. Setelah benar-benar menyempurnakan 3 pil cinabar api 7 warna, itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Setelah melindungi Han Li, ia bahkan mengirim sebagiannya ke arah api hijau. Kedua api itu saling terkait dan bangkit dengan keras. Di tengah asap mengepul, api hijau didorong kembali. Namun, Essence Flame Firibird tidak menyerah. Itu mengejar api hijau di sepanjang rantai tulang. Tampaknya itu tidak akan berhenti sampai benar-benar melahap api hijau. Iblis tulang putih yang pendeta mencerminkan tulang bergegas mendekat. Dia melirik Essence Flame Firibird, lalu matanya tertuju pada Han Li. Dewa primordial dari klan manusia ini memiliki banyak trik di lengan bajunya. Jika saya tidak menyingkirkannya secepat mungkin, akan ada lebih banyak kejadian tak terduga. Dia mengangkat tangannya, dan jari-jarinya bersinar dengan cahaya dingin saat menusuk ke arah Han Li seperti pedang. Pada saat ini, lengan, dada, dan perut Han Li ditutupi oleh pelindung tulang putih. Bahkan sulit baginya untuk bergerak, apalagi merapalkan mantra. Apalagi dia diikat oleh rantai tulang, jadi tidak mungkin dia bisa mengelak. Ketika mata pendeta mencerminkan tulang jatuh ke wajah Han Li, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit linglung. Dia menemukan bahwa meskipun Han Li terlihat sedikit bingung, kedalaman matanya seperti sumur kuno, tanpa riak. Tidak, ada yang tidak beres. Pendeta Reflecting Bone tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Saat dia hendak menarik kembali tangannya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat jari-jarinya yang seperti pedang hendak menembus tubuh Han Li, sinar dingin melintas di mata Han Li. Adegan ini sangat mirip dengan apa yang terjadi sebelumnya. Indera ilahi dari Dewa Primordial. Bagaimana ini mungkin? Pendeta Reflecting Bone berteriak kaget. Pedang kecil tembus cahaya yang panjangnya hanya sekitar 1 inci dengan rune berkedip di permukaannya tiba-tiba melesat dari antara alis Han Li. Itu langsung menembus telapak pedang raksasa Daoist Master Reflected Bone, lalu meluncur langsung ke arah gelabelanya. Dalam keadaan linglung, pendeta Reflecting Bone sepertinya mendengar suara samar itu lagi. Pada saat berikutnya, rune emas di antara alisnya hancur berkeping-keping, berubah menjadi bintik-bintik bubuk emas dan menghilang. Namun,
Ada suara gemuruh di lautan kesadarannya, dan bilah pedang kristal besar muncul, menebas lautan kesadarannya di udara. Rune pada tubuh pedang terus berkedip gila-gilaan, dan indera ilahi yang kuat keluar darinya. Itu menyebar, membawa serta gelombang-gelombang kejut yang kuat yang runtuh. Itu menyebabkan kesadaran Sage Reflecting Bone melonjak dan membelahnya menjadi dua. Pada saat itu, cuaca di lautan spiritual Referen Reflecting Bone berubah drastis. Gelombang keruh melonjak ke langit, dan perasaan ilahi mulai mencair seperti salju pertama di bawah matahari. Jiwanya, yang telah terluka parah, bergetar hebat seolah-olah hendak dicabik-cabik oleh kekuatan itu. Tidak, bagaimana ini mungkin? Pendeta Reflecting Bone meraung marah. Rasa ketuhanannya dengan cepat menipis, dan penglihatannya menjadi kabur. Cahaya di sekelilingnya bergetar, dan tubuhnya yang besar mulai menyusut dengan cepat. Segera, dia kembali ke ukuran aslinya. 8 tulang candi sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Api hijau pada mereka berangsur-angsur melemah, dan rantai tulang putih yang dimuntahkan kerangka dari mulut dengan cepat ditarik kembali. Ketika Refined Flambird melihat bahwa tidak ada lagi api untuk dimakan, ia berubah kembali menjadi burung perak. Itu melebarkan sayapnya dan terbang menuju Han Li. Saat mendekati Han Li, ia menemukan bahwa lengan dan dada Han Li telah diikat oleh pelindung tulang, sehingga segera jatuh dari langit, menabrak dada Han Li seperti bola api perak. Bola api perak kemudian menyebar, melilit armor tulang putih, dan mulai membakarnya dengan sekuat tenaga. Mata pendeta Reflecting Bone memerah, dan dia tampak seperti sudah gila. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan membantingnya di antara alisnya. Di laut spiritualnya, cetakan telapak tangan turun dari langit dan menghantam pedang indera ilahi. Pedang itu bergetar hebat, dan cahaya kristal di atasnya dengan cepat meredup, lalu pedang itu menghilang dari lautan spiritual pendeta tulang. Pada saat berikutnya, pedang cahaya kristal kecil ditembakkan dari belakang kepalanya. Itu menarik busur di udara dan menembak ke arah Han Li. Segera, itu menghilang di antara alisnya. Ketika Referen Reflecting Bone terkena serangan telapak tangannya sendiri, dia berhasil menghentikan pedang yang akan memotong jiwanya. Namun, kerusakan yang dideritanya bahkan lebih parah. Dia dikirim terbang mundur tanpa sadar. Rambut di kepalanya menjadi sangat berantakan, dan hampir tidak ada cahaya di matanya. Dia tampak seperti orang tua yang panik yang telah kehilangan jiwanya. Dia jatuh dengan sedih dan berubah menjadi seberkas cahaya di kehampaan, lalu terbang menjauh. Setelah Referen Reflecting Bone pergi, domain roh tulang miliknya juga menghilang. 8 tulang candi juga menghilang ke udara. Adapun Han Li, dalam sekejap pedang kristal kecil itu terbang ke lautan kesadarannya, dia merasa seolah-olah dia telah disambar petir. Kepalanya tiba-tiba miring ke belakang, dan indera spiritualnya sangat terkuras. Dia hanya punya waktu untuk menarik berbagai harta sihirnya sebelum tubuhnya tidak dapat menopang dirinya sendiri lagi dan jatuh ke laut di bawah. Itu adalah Refined Flame Firibird yang menemukan bahwa dia pingsan, dan membawanya ke pulau tempat mereka sebelumnya sebelum turun. Setelah mendarat, tubuh Han Li tidak bergerak, tetapi api perak yang melilit tubuhnya terus meningkat. Seiring waktu berlalu, pelindung tulang yang menutupi tubuhnya akhirnya mengeluarkan suara retakan di bawah api burung api. Retakan muncul di permukaan armor tulang seperti jaring laba-laba. Tidak sampai keesokan paginya retakan akhirnya melebar dan pecah. Pada saat yang sama, pola waktu pada roda emas di atas kepala Han Li padam satu demi satu. Beberapa hari berlalu, dan itu adalah pagi yang lain. Saat matahari terbit dari laut, sinar matahari pertama menyinari wajah Han Li. Bulu matanya sedikit bergetar, dan dia perlahan membuka matanya. Setelah Fire Essence Raven telah mengurangi armor tulang putih menjadi debu, itu berubah kembali menjadi sosok humanoid api perak miniatur sebelum duduk bersila di dada Han Li dengan tangan bersilang,
bertindak sebagai pelindungnya. Melihat Han Li terbangun, ia langsung melompat dan menatapnya dengan gembira. Kepala Han Li pusing, dan efek samping dari konsumsi indera ilahi yang intens membuatnya sulit untuk melihat dengan jelas. Dia ingin menopang tubuhnya dan duduk, tetapi dia menemukan bahwa seluruh tubuhnya kesakitan yang tak tertahankan. Seolah-olah dia membawa gunung besar, dan itu sangat berat. Hatinya tersentak sedikit saat dia sampai pada pemahaman. Sepertinya karena dia bepergian ke sini dengan tubuhnya, jadi setiap gerakan yang dia lakukan ditekan oleh hukum Grand Dao yang tak berbentuk di bentangan langit dan bumi ini. Han Li diam-diam mengoperasikan Grid Circulation Star Origin Art, dan lapisan cahaya putih kabur menerangi tubuhnya. Dia menggunakan lengannya untuk menopang tubuhnya dan duduk. Baru saat itulah dia melihat Refined Flame Bird di depannya, dan senyuman muncul di wajahnya. Melihat hal tersebut, pria kecil yang terbuat dari api perak itu langsung melompat ke bahunya dan menari. Oke, aku tahu. Kamulah yang membantuku melepas belenggu pelindung tulang, membawaku ke sini, dan melindungiku. Sudah sulit bagimu, kata Han Li sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya masih berupa laut hitam yang sama. Mayat paus hitam busuk itu masih mengapung di laut, dan dia masih berada di ruang waktu tempat asalnya.